Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang mana sebagai tugas study case yang diberikan pada mata kuliah Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Adi Firdaus. NIM saya 2023 1037 0311 227. Saya dari prodi Informatika kelas E semester 2. Nah, di sini saya mereview apa aja yang ada di dalam jurnal. Nah, di slide kedua tentang jurnal. Yang pertama, judul yang saya ambil itu tentang appraisal of high stakes examination during SARS-CoV-2 emergency with reportation and transparent AI evidence of fair and detrimental assessment. Ini judulnya, yang mana saya ngambil dari jurnal internasional. Adapun jurnalnya Computer and Education Artificial Intelligence. Nah, yang ketiga adapun volumenya, tahun dan numbernya. Ini volumenya ada 3, tahunnya saya ambil 2022, ada number ada 1000077. Adapun penulisnya itu dari MD Raihana, MD Golam Rabiul Alam, A, M Ali Akbar Dewan, dan M Helal Udin Ahmed B. Nah, sumbernya sudah saya deskripsikan di bawah www, scansion, dan lain-lain. Nah, di sini saya mengambil abstraknya, yang mana abstrak ini, makalah ini membahas dampak pandemi yang ada di jurnal tersebut. Jadi COVID-19 terhadap sistem pendidikan secara global dan Bangladesh secara menekankan perlunya strategis penilaian yang inovatif. Ini mengusulkan kerangka kerja untuk evaluasi siswa yang adil dan dapat dipercaya di Dewan Pendidikan Pusat menggunakan sistem evaluasi otomatis otonom untuk ujian sertifikat menengah atas SMA. Makalah penelitian ini memperkenalkan model AI untuk menilai nilai ujian beresiko tinggi selama keadaan darurat yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan akurasi. Model ini mengungguli metode tradisional selaras dengan distribusi kelas di dunia nyata dan mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem pendidikan. Studi ini menyorot pentingnya AI yang bertanggung jawab dan transparan dalam pendidikan, membahas penggunaan pengklasifikasi regresi logistik di atas jaringan saraf dalam untuk menilai nilai ujian. Model yang diusulkan bertujuan untuk meminimalkan penyimpanan penilaian dan hasil yang sebenarnya tanpa bias terhadap kelompok kandidat manapun, dan mencakup fitur seperti Dewan Pendidikan, versi bahasa, dan kelompok pendidikan untuk evaluasi. Studi ini juga mengevaluasi efek model melalui akurasi tinggi dalam memprediksi nilai, tingkat kesalahan yang rendah, risiko keadilan dan pecundang, serta menggunakan metode SHARP untuk interpretasi model. Selain itu, penilaian ini menunjukkan pada sebagian penelitian tentang pendidikan, pembelajaran mesin, dan dampak
COVID-19 terhadap pendidikan yang mencakup topik-topik seperti penilaian siswa, pengambilan keputusan otomatis pembelajaran mendalam, dan dampak pandemi terhadap hasil sekolah dan pembelajaran. Ini yang saya ambil dalam jurnal tersebut. Adapun research metodenya, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pelatihan model AI dengan kumpulan data. Jadi mengumpulkan data yang dihasilkan secara acak untuk membandingkan kinerja dengan model yang diterapkan. Penelitian ini juga mengikuti prosedur berulang untuk menentukan kandidat kebisingan dan memastikan kualitas data pelatihan. Selain itu, penelitian ini mengusulkan solusi inklusif alternatif untuk mengevaluasi transkrip ujian beresiko tinggi. Next. Nah, adapun problem dari jurnal tersebut, itu permasalahan dari penelitian yang dibahas dalam studi ini adalah perlunya strategi penilaian yang inovatif dalam sistem pendidikan, khususnya pada masa darurat seperti pandemi. Jadi, kita kan nggak tahu yang namanya musibah itu kapan aja, apalagi kayak kemarin 2019 sampai 2021, 2022 itu kan terjadi pandemi. Jadi harus bagaimanapun juga pemerintah ini harus mendefend. Jadi punya teknologi AI yang mana bisa mengaplikasikan yang mana tidak harus offline. Jadi online pun juga bisa secara transparan, terus bisa mengamankan nilai-nilai yang di situ dalam bidang pendidikan. Sangat bermutu, sangat diperlukan sih. Nah, adapun limitation research, yaitu studi penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam hal potensi inkonsistensi data historis dan tantangan dalam menghadapi model yang diusulkan karena kurang struktur, kelembagaan, dan kebijakan untuk model alternatif yang muncul. Adapun consultation-nya, yaitu dalam jurnal ini diberi kesimpulan yang mana solusinya study oleh Berger dan kawan 2020 menyajikan analisis komprehensif tentang penggunaan kecerdasan buatan yang mana mengevaluasi ujian beresiko tinggi khususnya selama keadaan darurat seperti pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, dan pertimbangan etis dalam penerapan alat penilaian berbasis AI. Dalam sistem pendidikan, model AI yang diusulkan untuk menilai nilai ujian menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan metode tradisional selaras dengan distribusi nilai di dunia nyata dan memastikan akurasi dalam evaluasi. Studi ini menekankan pentingnya AI yang bertanggung jawab dan transparan dalam pendidikan serta menganjurkan penerapan strategi penilaian inovatif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh krisis seperti pandemi dalam memperkenalkan kerangka kerja untuk evaluasi siswa yang adil dan dapat dipercaya. Penelitian ini berkontribusi untuk memajukan penggunaan sistem evaluasi atau yang otonom dalam lingkungan pendidikan. Arsitektur model ini yang menghubungkan sejumlah besar parameter dan pemanfaatan teknik pembelajaran mendalam bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan dalam pendidikan dan mendorong kesetaraan dalam
Proses penilaian. Arah penelitian ini di masa depan mencakup eksplorasi algoritma, machine learning, dan menciptakan berbasis pengetahuan dari model dan latihan. Untuk lebih meningkatnya efektivitasnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi potensi model AI sebagai alternatif yang dapat diandalkan untuk menilai kerja siswa dalam ujian yang beresiko tinggi, mendorong transparansi dan keadilan dalam penelitian pendidikan. Jadi di jurnal ini yang mana yang sudah saya bahas tadi, penelitian membuat AI yang mana ada hal yang ditakutkan, melibatkan masalah seperti pandemi COVID-19, ini kita harus bisa menggunakan AI, adapun bisa menggunakan ataupun bisa mengaplikasikan AI dengan sebenar-benarnya, dengan seharusnya. Jadi ada manfaatnya, ada imbal baliknya, dan ada keterburukannya sebagai pengguna. Tapi di sini kita membahas tentang keunggulan ataupun manfaat, yang mana manfaatnya itu dalam beresiko tinggi, AI pun juga bisa mengoptimalkan bagaimana cara kerja AI, itu pun juga bisa mengamankan sistem transparansi beresiko tinggi. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.